Masih bersama dengan Pak Idam Azari, sahabat Suara Sidoarjo, dan masih berbicara tentang literasi digital. Tadi kita sudah sampai di framework digital literasi di Indonesia. Jadi ada 3 ya, kalau yang umumnya dipakai di Indonesia itu ada proteksi atau safeguard, ada hak-hak rights, dan tentunya pemberdayaan atau empowerment. Dan berikutnya ada 4 langkah. Jadi ada 4 langkah digital literasi. Apa saja? Langsung saja kita tersambung dengan Pak Idam. Pagi Pak Idam, halo. Ya, pagi Mbak Rizka. 4 langkah digital literasi itu apa saja, Pak Idam? Itu sebenarnya saya yang buat sendiri itu kesimpulan ya. Ini ya, apa rumusan dari Pak Idam ya? Ya, kesimpulan setelah baik. saya baca-baca dari berbagai framework di luar negeri, di Indonesia dan pengamatan saya. Dan kebetulan saya juga sudah sering adakan literasi ini semenjak saya bekerja di Panasonic era 97 sampai 2006, udah lama ya. Iya. Tapi itu sifatnya IT security awareness ya, di Panasonic dari tahun 97 sampai 2006. Sampai 2006. Nah, saya ulang lagi ya. Ya, jadi digital literasi atau literasi digital supaya pendengar paham ya, adalah kemampuan seseorang menggunakan ICT ya atau teknologi informasi dan komunikasi TIK. Jadi kemampuan ini untuk menemukan, find, mengevaluasi, evaluate, membuat dan menghasilkan, produce, dan mengkomunikasikannya, communicate dengan jelas dan akurat. Nah, tadi di framework Indonesia ya, ada 3 ya. Ada 3. Sedangkan di luar sono banyak ya. Jadi banyak sekali. Di pas sempit lah ya. Lebih diringkas lagi begitu ya, Pak Idam ya. Supaya penduduk Indonesia lebih paham lah kira-kira gitu ya. Oke. Ada proteksi ya, safeguard, ada hak-hak, rights, ada pemberdayaan atau empowerment. Nah, itu dibagi lagi. Untuk proteksi itu ada 3 bagian lagi. Jadi menurut framework Indonesia ya, perlindungan data pribadi ya, pribadi kita sendiri, keamanan daring dalam jaringan ya, internet ya, privasi individu, jadi 3 ya. Nah, proteksi ada perlindungan data pribadi, keamanan daring, privasi individu. Perlindungan data pribadi contohnya tadi ya, email menggunakan password yang sulit, kira-kira gitu ya. Kalau WA itu pasti Mbak Rizka tahu ya, ada PIN ya, selain kita bisa set PIN loh. Bisa. Untuk yang versi terbaru ini Pak Idam ya. Ya, jadi kita harus, tujuannya apa? Supaya kalau seandainya HP kita hilang gitu ya, hilang, diambil orang atau mungkin dicuri, jadi pencurinya tidak serta-merta bisa melihat langsung. Pasti setelah mereka buka, langsung keluar PIN-nya tuh. PIN-nya apa? Mereka nggak tahu kan? Iya. Ya enggak? Tentu saja PIN-nya jangan tanggal lahir gitu. Ada, kalau WA itu 6 digit ya. 6 digit ya. Tuh. Nah, yang kedua, hak-hak ya. Rights, dibagi 3 juga, kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual ya, mengenai paten ya, dan aktivisme sosial. Dan ketiga ada pemberdayaan, jurnalisme warga. Mbak pernah lihat ya, ada orang yang di pinggir jalan nge-shoot video gitu ya, terus diposting di ini perihal apa namanya, atau ada orang membuat video-video singkat itu diposting, itu termasuk pemberdayaan. Okay. Nah, yang kedua kewirausahaan itu ya, digital business, tentu saja ya. Dan ketiga etika informasi. Ya. Nah, ini saya rangkumin ya, rangkumin supaya mudah diingat ya, mudah diingat oleh pendengar Suara Sidoarjo. Ada 4 langkah ya. 4 langkah digital literasi. Ini bukan framework, tapi langkah aja ya. Jadi kita harus, pertama harus secure your identity ya. Mohon diingat ya, secure, amankan ya, your identity. Artinya tadi ya, menggunakan password untuk Gmail, menggunakan PIN, itu namanya two-factor authentication ya. Jadi ada berlapis-lapis lah ya. Kalau di perusahaan tuh berlapis-lapis Mbak. Gitu ya. Jadi emailnya ada password, emailnya ada antivirus, mail servernya ada antivirus, dari mail server ke ujungnya firewall itu seperti benteng ya.
Kalau ada serangan bisa ya hancur duluan firewall lah, jadi bukan si usernya ya. Jadi benar-benar berlapis-lapis gitu ya. Nah, yang kedua wise while online. Jadi kita harus bijaksana Mbak ketika kita online ya. Harus bijaksana mana-mana saja yang sumber kira-kira yang hoax ya. Sekarang banyak hoax nih. Iya. Banyak fake news juga. Fake news atau sumber yang nggak legitimate ya. Atau nggak legal, kita harus bijaksana lah. Dan bijaksana juga mengatur waktu ya. Jangan melulu kita melihat handphone, terus akhirnya online kita terus jadi bongkok gitu ya. Akhirnya jadi bongkok Mbak. Kalau di laptop itu lebih bongkok lagi ya. Jadi bisa sakit pinggang, kadang kaki sakit karena terus-menerus duduk aja ya. Kalau HP, kalau tengah jalan nunduk terus akhirnya kejedot tuh di depan ada tiang listrik. Iya betul. Untung cuma kejedot ya, nggak nyembur ya. Iya baik. Kemudian. Nah ketiga, learn, belajar ya, from trusted sources. Belajar dari sumber yang terpercaya. Gitu ya. Karena banyak nih website yang aneh-aneh ya, apalagi di tahun politik ini ya. Tahu ya, ngerti ya? Yeah. Jadi web baru isinya ya macam-macam lah kira-kira gitu ya, perihal politik ya. Saya nggak bahas politik. Jadi kita harus benar-benar belajar dari sumber yang terpercaya seperti Wikipedia gitu ya. Kalau di Instagram itu, ini berhubungan dengan digital business ya, Instagram itu pastinya pasti pendengar jarang ya ngeklik about, pasti jarang. Iya. Jarang ya. Itu salah satu literacy. Jadi kita harus perhatikan about-nya, help-nya, help center, kadang feedback. Paling sering itu FAQ ya. FAQ itu frequently asked question. Jadi jangan sampai kita nge-set nanya ke orang gitu.